Untuk prosesnya dulu ya Pak Lindung ya, kita bahas dulu ya. Untuk proses terjadinya korupsi sendiri, mungkin semua pada yang orang awam mungkin nggak tahu cara memperproteksinya atau cara apa ya, kita kalau sebut kita melindungi dengan sistem coating atau pelapisan ya. Itu ada berbagai cara ya, dari persiapan permukaan, dari uji lingkungan, dari material, dari cara aplikasinya. Nanti kita bahas satu-satu di sini ya Pak Lindung ya. Untuk yang dasar dulu, untuk proses terjadi korosinya adalah korupsi atau perkeratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan yang logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigennya dan oksigen. Contoh yang paling umum adalah yaitu adalah kerusakan logam besi dengan bentuknya karat oksida. Ya, dengan demikian korosi menimbulkan banyak kerugian. Nah, masuk yang kedua nih Pak, cara penanganannya untuk biar korosi itu hilang dan bisa awet. Medianya salah bisa awet ya. sorry Pak ya. Untuk menangani korosi tersebut maka dilakukan namanya pelapisan atau percoatingan ya Pak ya. Untuk pelapisan tersendiri itu ada standar masing-masing, dan itu ada pengamatan permukaan sampai pemilihan surface preparation dari roughness dan kontaminasi dan macam-macam. Nah, ini akan saya detailkan satu-satu terkait pencegahan korosi. Untuk pencegahan korosi sendiri kita perlu proteksi semacam coating atau painting atau pengecatan. Untuk standar sendiri ada pre-inspection, yaitu ada pengamatan permukaan, yaitu masuk di standar uji lingkungan ya, yang itu uji lingkungan itu di ASTM E337 ya. Itu untuk masuk itu uji lingkungan harus diketahui lebih dulu untuk parameternya sebelum kita melakukan persiapan aplikasi coating. Yang pertama bisa dicek di ras mesin dulu. Kalau untuk new steel atau pipa baru itu bisa masuk di dalam kategori SS standar SSPC visual 1, itu ada macam-macam ya, dari karat pipa yang masih utuh, ada pipa yang sudah karatnya baru, dan sampai yang sudah parah. Itu ada di SSBC V1 dan ISO 8501. Untuk sistem painted steel-nya sendiri masuk dalam standar SSBC V2 atau ASTM 610, nanti bisa dibuka dan bisa di-download sendiri ya. Itu udah ada macam-macamnya, itu udah ada penjelasannya secara detail di situ kalau pengen detail. Untuk kedua Pak, untuk persiapan permukaan, masih kedengaran Pak ini ya?
Ya, saya dengar. Oke, untuk persiapan permukaan. Nah, sebelum kita masuk coating harus di preparation dulu. Ada solvent cleaning, itu cuman dikasih chemical seperti thinner atau alkohol ya. Kalau hanya kerusakannya sedikit, kalau ada oil kontaminan atau grease kontaminan, atau itu ada stemped atau apa, itu bisa di lap dulu pakai solvent cleaning ya. Itu masuk kategori SSBC SP1 solvent cleaning. Itu nanti baru di amplas, baru di painting. Kalau kerusakannya hanya kena kontaminasi oil atau grease. Untuk yang kedua, SSBC SP2 ini atau hand tool cleaning. Hand tool cleaning ini kerusakan proteksinya digunakan untuk tacap ya, tacap seperti kadang kena benturan, crack, pecah, kita gunakan handle aja, tidak perlu di sunblast keseluruhan. Yang itu adalah di amplas saja, langsung di recoating interval lagi. Untuk SSBC SP3 ini pakai power tool. Nah, ini baru pakai untuk fill joint coating atau weldingan. Biasanya kan ada pipa tertinggal itu di joinan ya atau weldingan. Lah itu perlu di power tool bisa. Di grinding pakai ada grinding mesin yang pakai kawat, ada yang 3M, ada yang Monty, yang untuk pipeline itu pakai Monty power tool cleaning itu bisa mencapai SA 2,5 juga bisa. Untuk kategori surface cleaning sendiri untuk pembersihan permukaan, nah ini baru kategori sandblasting. Ya, pertama adalah yang paling rendah itu adalah SA1 atau brush off cleaning. Brush off cleaning itu kita membuang mill skill untuk mungkin misalkan untuk pipe support yang tidak ada aliran fluidanya, ya, tidak ada aliran fluidanya seperti pipe support dan lain-lain itu bisa digunakan dengan standar SSBC SP7 atau SA1 brush off cleaning. Yang kedua adalah commercial cleaning. Commercial cleaning ini hanya sweep atau SSBC SP6 atau sweep blast ya. Jadi tidak mill skill itu terbuang 50% baru bisa kita aplikasikan. Nah, yang sering kita lakukan di site atau di proyek-proyek sebelumnya ini adalah yang sering kita pakai SSBC SP10 SA 2,5. Itu SA 2,5 itu near with cleaning. Jadi yang kita buang adalah besi pada besi yang udah karatan, kita blasting atau kita tembak dengan pressure yang tinggi itu membersihkan karat-karat yang sangat parah itu bisa menjadi bersih kembali sebelum kita aplikasi ulang atau aplikasi baru. Untuk yang pertama yang paling diinspeksi dengan teliti ada SA3 atau SBC SP5 weight cleaning. Ini untuk yang untuk yang kategori painting yang kayak insulasi, cuy ya Pak, corrosion under insulasi atau sistem insulasi yang pressure-nya tinggi. Ini harus benar-benar bersih ya Pak Lindung ya. Nah, SSB SP5 atau SA3. SA itu pengertiannya adalah standar abrasif ya, standar abrasif. Itu kalau nggak ngerti, belum tahu kepanjangan dari SA itu standar abrasif. Untuk abrasif sendiri itu ada macam-macam yang digunakan materialnya. Contoh paling rendah adalah pasir silika sand, ada garnet sand, ya, pasir garnet, ada steel grit, ada steel shot, ada super duplex, ada volcano sand yang sekarang udah nggak bisa dipakai lagi, volcano sand, ya Pak ya. Koreksi kalau tidak saya salah. Nah, itu macam-macam untuk size-nya. Untuk ukuran, jika painting yang akan kita aplikasikan pengen ketebalan sekian, kita harus mengetahui kedalaman permukaan atau pori-porinya. Namanya kekerasan permukaan atau surface roughness. Kita bisa cek nanti di step berikutnya. Ini harus tahu mesesnya atau ukuran pasirnya. Ada 20-40, ada 30-60, ada macam-macam. Itu dari pasir silika, pasir garnet, steel shot, steel grit itu ada ukurannya.
masing-masing. Masuk ke tahap berikutnya adalah pengecekan surface roughness atau kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan bisa dicek berbagai macam metode ya. Ada 3 metode. Kita pakai KTA Surface Profile Comparator, itu pakai kaca pembesar, itu ada komparasinya, ada stillnya. Kita masuk di ASTM B4417A, itu bisa dicek dengan kaca pembesar, dengan itu ada still komparatornya segi 6 kalau nggak salah. Nanti saya share foto-fotonya. Untuk yang kedua itu ada micro depth gauge. Mungkin aku jarang menggunakan ini ya, Pak Lindung. Kalau yang micro depth gauge itu mungkin kayak di manufaktur itu lengkap, tapi di lapangan di site jarang dilakukan. Karena saya menggunakan di lapangan itu menggunakan yang replikatif atau test tag. Untuk test tag sendiri, Bapak-bapak, ini ada 3 kategori ya. Ada coarse, ada X coarse, ada X double coarse. Nah, untuk coarse sendiri itu di refer di antara kedalaman 20 sampai 50 mikron. Untuk yang X coarse itu 38 sampai 114 mikron. Untuk yang X double coarse itu 100 sampai 162 mikron. Itu berarti untuk mesh yang besar-besar atau yang tajam-tajam tanpa campuran silshot. Ini bisa dipakai X double coarse, berarti untuk painting yang ketebalannya sampai sekitar 1000 mikron ya, atau 1 mili. 1 mili itu sama dengan 1000 mikron. Nah, untuk selanjutnya sebelum melakukan aplikasi painting udah ada pengecekan itu lingkungan, ada persiapan permukaan, yang ketiga adalah pembersihan permukaan. Setelah blasting, kita cek kekasaran permukaan. Yang berikutnya adalah surface kontaminasi, yaitu kontaminasi permukaan. Itu ada referensi, ada 2, ada dust level, ada sal kontaminan test. Untuk sal test untuk pertama ya itu dust level. Dust level itu untuk mengecek kebersihan debu. Sebelum kita painting, kita harus mengecek debunya ada masuk level grade berapa. Ada level 1, 2, 3, sampai 5. Kalau level 1 itu part yang dicek itu bukan debunya Pak ya, tapi partikel yang menempel pada media pipa yang sudah disambas tadi. Ada berapa persen yang menempel di isolasi. Isolasi kita gunakan pakai isolasi yang 3M, ya 3M yang bening ukuran 1 inci atau 25,4 mili, 1 inci ya. Itu yang pas digunakan untuk dust level. Yang maksimal kita untuk dust level sendiri adalah level 2, Pak. Jadi ada partikel yang menempel itu di maksimal level 2. Kalau level 3 berarti kita perlu apa solusinya? Kita blowing atau kita bersihkan dulu pakai angin biar debu-debu yang menempel pada media itu harus bersih. Baru kita boleh masuk ke dalam tahap aplikasi painting. Nah, ini yang kedua ada referensi lagi untuk surface kontaminan. Untuk yang kedua di standar ISO 8502.9 itu ada sal contamination. Sal test ini dilakukan 2 kali, ada before sandblasting dan after sandblasting. Ini dilakukan 2 kali agar mengetahui kenapa kok dicek dengan sal test, kadar garam pada pipa itu banyak apa enggak. Maksimal kita 2,0 mikrogram per meter persegi atau 2 mikrogram per sentimeter persegi. Koreksi Pak Lindung ya, untuk satuannya aku lupa. Itu ada kalau di atas 2 berarti perlu di sandblast ulang atau perlu dites ulang. Nah, kalau udah setelah sandblast dites sal test, ada di alat itu muncul sal level too low, berarti tidak ada kadar garam yang menempel pada pipa, berarti itu free ya, bisa diaplikasi langsung. Nah, ini masalah untuk pengujian uji lingkungan yang sebelum masuk ke topik utama untuk pelapisan coating sendiri, ya ini harus dicek benar-benar ini ya. Pengecekan RH itu relatif humidity atau pengecekan kelembapan. Untuk kategori RH sendiri dimaksimalkan di 85%, ya. Karena di atas 85 berarti kita tidak boleh aplikasi. Dan kita harus kasih solusi, yaitu solusi mengasih lampu. Nah, lampu pemanas atau heating itu harus diwajibkan. Maksimal 85% ya Pak. Kalau nggak lebih 85 kita nggak boleh aplikasi.
Untuk wind velocity itu untuk kita mengetahui arah angin ya, biar pengecatannya tidak balik ke badan kita. Itu yang untuk yang kedua surface temperature. Surface temperature itu pengecekan 23 derajat sampai ke 40 sekian, tergantung kondisi lingkungan kita. Yang ketiga ada check dew point, titik embun. Nah ini batasnya harus hati-hati ya Bapak-Bapak ya. Ini antara surface temperature itu jaraknya minimal 3 derajat di atas dew point. Saya contohkan, misalkan dew point titik embunnya itu 20 derajat Celcius, berarti minimum 3 ya. Jadi surface temperaturnya harus 23 atau 24. Nah, itu minimum 3. Kalau misalkan dew point-nya 20, surface temperatur yang kita dapat hanya 21, berarti nggak boleh painting. Karena terlalu dingin, nanti tidak bonding atau nanti cepat mengelupas catnya, tidak bonding dengan base materialnya. Itu harus diperhatikan, ada minimum 3 derajat di atas dew point. Oh, maaf Pak Rozik. Ya. Pak, banyak yang bertanya nih Pak, ini slide-nya nggak ada atau gimana? Kenapa? Banyak yang bertanya Pak, ini slide-nya nggak ada atau gimana? Ada terus ini mungkin sinyal ya Pak. Ini terganggu dengan sinyal lagi di Muara Labung kayaknya. Tapi yang share screen Pak Lindung. Ya nggak apa-apa, no problem saya. Sama-sama okay. Ini. Nah ini nanti dari pembicaraan kita nanti akan ditambahi oleh Bapak Lindung ya. Oke, baik Pak. Tapi itunya lancar ya? Lancar Pak, kalau suaranya lancar. Oke. Ini saya lanjut ya, screen-nya Pak Lindung nggak apa-apa, itu master saya. Jadi untuk masuknya saya hanya pembicaranya aja, kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa Pak. Pak Lindung aja nggak yang di share nggak apa-apa. Nanti kalau share dua-duanya kan bingung. Ini udah bisa masuk ke tahap berikutnya nih Pak Yusef. Saya lanjut ya, next ya. Oke Pak. Oke. Ini setelah pengecekan parameter, itu uji lingkungan parameter di ASTM 337 itu udah dilakukan semua, udah poin-poinnya udah saya lakukan. Kita masuk ke pengecekan material, mixing, tinning, dan application, atau mulai pengecatan nih Pak ya. Ini masuk dicatat di SSPC PA1. Itu yang harus kita ketahui dari material itu, banyak sekali Pak. Ada batch number. Itu base number untuk melakukan identifikasi jika ada trouble atau temuan-temuan repair yang ada di lapangan. Jadi kita mudah apakah itu materialnya nanti expired atau nggak layak digunakan atau masih digunakan, itu dari base number tersebut bisa dilacak di situ. Untuk solid volume itu kekentalan ya. Solid volume itu setiap generic painting atau generic material itu beda-beda Pak Yosef ya dan kawan-kawan. Ini ada yang 100%, itu berarti kental. Campurannya thinner nggak boleh banyak-banyak. Ada yang 63%, berarti 50-50, 40-60. Campuran thinnernya nanti macam-macam. Jadi ada semua itu bisa dibaca di technical datasheet masing-masing produk. Produknya kan banyak ya, seluruh dunia itu banyak produk yang mempunyai ke fungsi dan kegunaan masing-masing itu udah tertera di technical datasheet atau TDS. Itu bisa Yang ketiga adalah mixing ratio, Pak. Ini belajarnya mixing ratio itu perlu banget karena apa? Karena jangan mungkin sedikit pengalaman, wah ini cat ini ya, wah ini bandingannya 1:1, oh nggak bisa. Oh aku ikut pengalaman ikut Pak Ronzik 3:1, oh nggak bisa. Ya, jadi setiap generik itu dari primer, dari intermediate, dari finish coat itu macam-macam perbandingannya, mixing rasionya. Dari 3:1, 8:1, 10:1 itu macam-macam. Itu semua tertera di technical datasheet. Nah, untuk thinner additional atau penambahan thinner itu macam-macam. Ada 5%, ada 10%, ada 15%, tergantung kegunaannya atau mixing di volume solid tadi. Yang keempat adalah viscosity, uji kekentalan. Misalkan di technical datasheet itu 73 detik ya. Kita tes, dapatnya ternyata aktualnya 100 detik. Nah, berarti hasilnya apa?
uji kekentalan terlalu kental. Nah, itu perlu ditambah thinner. Kalau misalkan di TEK-DS 50 detik, aktualnya ternyata lebih cepat, 20 detik, berarti keenceran, berarti campurannya salah. Nah, di situ macam-macam repair itu terjadi pada mixing ini. Kadang salah mixing, salah takaran, nah, di situ teman-teman ya. Untuk pot live itu setelah Pak. aplikasi ya, setelah material kita aplik. Halo? Mama Terputus Pak kah? enggak Pak, Ya? karena keterbatasan waktu mungkin bisa kami kasih 5 menit lagi Pak untuk Pak Rozik, nanti Boleh, langsung ini lagi. ke Palindung. Oke, siap. Ini sebentar, ini untuk mixing itu perlu banyak banget. Nanti udah ada WFT test, ada pot live. Ada pot live itu saya singkat cerita ya. Pot live itu setelah aplikasi itu kan reaksi kimia nguap. Jadi thinnernya yang udah dicampur itu nguap, itu menuju ke drying atau menuju ke full cure atau touch dry atau pot live-nya udah mulai di sini setelah aplikasi. Induction time, DFT spec, kita cek ketebalannya sebelum kita misalkan kita memerlukan ketebalan di 100 mikron, Pak. Berarti kita cek WFT terlebih dahulu. WFT-nya harus lebih dari 100. Misalkan 125 atau 150. Wet, cat basah. Nah, kemudian 5 menit baru cat kering. Nah, mungkin itu aplikasinya sampai situ aja ya, karena sampai udah protek korosinya udah sampai painting, berarti kita udah selesai. Untuk painting ada macam-macam, ada single layer, ada 2 layer, ada 3 layer, itu namanya recoating interval. Untuk primer atau yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk di lapangan itu ada zinc rich primer, zinc rich epoxy, atau inorganic zinc. Itu recoating intervalnya tak terbatas ya kalau primer. Kalau second ada masanya, ada 2 tahun, ada 1,5 tahun. Itu kalau nggak segera di aplikasi finish coat, itu harus di aplikasi ulang atau di sanding atau di apa biar pori-porinya buka. Nah, sampai sini dulu Pak Yosef dan kawan-kawan untuk pencegahan dari perlindungan proteksi dari material yang korosi, dari preparation sampai painting. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Lindung ya, Pak Yosef. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozik atas Yes. sharingnya. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Pak. Nanti habis ini baru tanya jawab. Kita langsung saja ke Pak Lindung Silalahi. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat Bapak-Bapak semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada murid saya Rozi yang mengajak saya untuk memberikan materi. Kemudian kepada Bapak Emil Mahfuzi, matur nuwun sangat Bapak, sudah juga memberikan saya ruang dan waktu dan kesempatan. Jadi menarik sekali memang saya tiba-tiba diajak oleh anak saya Rozi, terima kasih. Dan saya pun sebenarnya nggak tahu apa yang dipresentasikan Mas Rozi, karena saya hanya diajak, kemudian saya persiapkan sendiri materi yang akan saya sampaikan. Artinya Rozi mempresentasikan ada yang anakku ketahui dan di-share kepada teman-teman semua, dan menurut saya sangat bermanfaat dari sisi langsung pekerjaan proses di lapangan. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal, tapi mengenai diri saya mungkin. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang. Saya Lindung Silalahi sudah berusia 65 tahun ya Pak. Jadi separuh dari usia saya expert di dunia coating, praktisioner. 18 tahun sebagai konsultan dan independen coating inspector, pemegang NACE level 3, plus peer review, di industri dan marine, saya peroleh tahun 94. Kemudian saya anggota STM, SSPC, NACE, Indokor juga, dulu. Kemudian 10 tahun pernah jadi technical manager di Hempel, 6 tahun saya jadi konsultan di Caltex Pacific Indonesia, mengkonsultasi semua Caltex untuk korosi dan coating. 19 tahun coating chairman di Indokor.
dan saya yang mendirikan adanya pelatihan Blaster Painter dan Inspektor se-Indonesia. Kemudian penguji ahli korosi nasional, memiliki SK khusus sebagai penguji ahli korosi sejak tahun 97 sampai sekarang. Kemudian dalam kegiatan saya sering melakukan survei hampir di semua tambang emas yang ada di Indonesia, mulai dari Indomuro Kencana, Freeport, Newmont, Exxon Mobil Aceh untuk oil and gas, Agincourt Resources di Martabe, juga sampai saat ini saya konsultan kereta api Indonesia. Kemudian saya juga sebagai Presiden Giros dan CCIPP, saya pendirinya, juga sebagai pendiri Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Korosi Nasional yang sudah diakreditasikan dan sudah diakui oleh MLA, yakni International Accreditation Forum. Mungkin profil lengkap saya itu bisa nanti dilihat di LinkedIn atau melalui browsing, tulis saja Lindung Silalahi. Alhamdulillah, saya di situ ada, alamat rumah ada, telepon ada, apapun tidak ada yang dirahasiakan. Dan di Facebook pun ramai terus. Jadi nggak kenal nggak sayang, jadi saya Pak Emil sudah kenalkan diri dulu ya. Baik, jadi langsung aja ke materi. Di sini saya akan mempresentasikan maintenance coating operation di plant. Dan artinya apa pendefinisiannya? Jadi pemeliharaan coating pada plant yang sudah di coating. Artinya ada sebuah perbaikan, mengaplikasikan coating di atas permukaan yang telah terpasang dan sudah berinteraksi dengan lingkungan dan sudah digunakan. Nah, menarik sekali, jadi memang coating itu sebagai pelapis yang fungsi utamanya adalah melindungi material dari dampak korosi, yang tentu kita tahu bahwa korosi ini ada banyak faktor yang bisa membuat bukan hanya kerugian material, tapi juga mencemari lingkungan, termasuk juga bisa berdampak terhadap injuries atau suatu kecelakaan bahkan bencana. Kita tahu kalau penanganan misalnya satu pipa berisi gas, tidak diproteksi dengan baik, bisa terjadi pitting corrosion, mungkin tidak ada pemeriksaan selama proses welding atau proses painting, maka terjadi kebocoran dan pipa tersebut akan meledak. Jadi itu dampak-dampak kerugiannya. Tentu saja penyetopan operasi yang akan memakan biaya yang sangat banyak, dan itu merupakan suatu konsekuensi yang harus diperhatikan. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya mengajukan ini kepada teman-teman? Sebab saya tahu teman-teman ini juga sudah bekerja di plant yang sudah terpasang. Karena pengecetan itu tidak hanya pada konstruksi baru, tapi juga plan yang sudah terpasang dan sudah lama. Karena coating itu tidak long lasting. Apapun material juga ada batas usia. Coating secanggih apapun, bahkan besi sendiri bisa berkarat, apalagi coating material yang didevelop. Jadi setiap material pelapis sekalipun akan ada umur pakai. Ya, jadi ini pentingnya. Contohnya lah, kalau ada plan bapak satu permesinan yang sudah berminyak seperti ini. Tadi adikku Rozik sudah jelaskan, sebelum ini di-painting, di-coating, ini perlu dibersihkan dulu. Tadi udah jelaskan metodenya dengan solvent cleaning atau dengan alat-alat pembersih lain sesuai dengan standar SSP1 misalnya. SPPA1. Nah, SP1 ini tadi jelaskan Rozi, ada solvent ya. SP1 solvent cleaning, ada yang berupa daripada bisa steam cleaning, alkali cleaning, ya. Jadi itu ada beberapa metode, termasuk nanti penyemprotan dengan air bertekanan, ditambah dengan deterjen. Jadi di situ nanti ada beberapa metode yang sudah distandardize sebagai pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi aktual plan yang akan kita perbaiki. Nah, ini contohnya. Kalau ambil satu contoh kecil seperti ini. Nah, tentu saja manajemen akan ya pasti atau personel di sana lah, saya katakan, tidak akan membiarkan alat ini seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Nah, tentu di situ akan ada suatu perencanaan bagaimana kita bisa memperbaiki pengecetan ini, sementara ini juga ada banyak pengaruh karena kompleksitas daripada peralatan. Ada dinamo, ada gauge, pressure gauge, dan ada valve, ada fitting maksud saya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya yang multi manajemen. Maka saya percaya di tiap plant juga sudah memiliki engineer yang tepat untuk ini. Dan saya percaya juga di setiap perusahaan di mana ada plant yang sudah beroperasi, ada juga maintenance departemennya yang membidangi perawatan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi maintenance coating operation ini ya bisa juga mempertahankan coating system yang lama, kemudian atau merefresh ya appearance atau penampilan coating. Kita tahu bahwa coating itu bisa choking, warnanya bisa berubah buram, atau karatnya itu tidak menyeluruh by spot. Sehingga di sana nanti misalnya ada pemeliharaan spot repair, ya tergantung nanti daripada kondisi setelah dilakukan terlebih dahulu tentu survei atau observasi. Ya. Nah, jadi coating operation ini termasuk pertama, apa engineer yang harus lakukan di plant Bapak? Pertama adalah coating selection. Nah, coating selection ini harus benar-benar kompatibel dengan existing. Ya, kita tahu, jadi kita harus mencari data balik, maka semua laporan konstruksi baru itu menjadi mandatori sebagai main dokumen, ya, yang harus nanti juga berguna untuk selama proses pemeliharaan. Karena seperti saya katakan tadi, jika kita ingin ya memperbaiki coating, di mana permukaan lapisan cat itu tidak seluruhnya dibuang atau hanya setempat-setempat, akan selalu ada overlap. Jadi antara cat lama dengan cat baru. Nah, disitulah yang kita maksudkan sebagai coating selection, karena setiap coating ini memiliki compatibility. Ada yang bersenyawa, ada yang tidak. Kemudian melakukan pre-job conference. Ini penting sekali. Apa ini pre-job conference? Dalam setiap proses pengecetan, ada multi-management. Pertama dari apa? Dari kondisi lokasi pekerjaan. Kemungkinan kita memerlukan scaffolding, elevasi tertentu, lalu akan melibatkan semua departemen. Kemudian kita juga tentu harus berkoordinasi dengan bagian operasi. Apakah memang alat ini bisa dikerjakan tanpa menghentikan atau menonaktifkan satu instrumen atau peralatan lain? Atau apakah sampai mematikan atau shutdown secara menyeluruh? Nah, tentu ini dampaknya sangat luar biasa, makanya awareness-nya untuk repair, painting di maintenance ini benar-benar menjadi suatu manajemen yang sungguh-sungguh diperhatikan karena akan membuat dampak yang sangat besar. Artinya begini, saya sudah sering melakukan survei. Jangan sampai gara-gara korosi, ya kan, perbaikan pengecetannya sampai produksi terhenti. Nah, itu akan nanti merugikan sangat luar biasa bagi perusahaan. Nah, jadi disitulah pentingnya, maka yang pertama dilakukan adalah melakukan dulu survei, ya. Jadi dari dasar survei inilah nanti maka akan ada data-data yang akurat. Mana? Kemudian di mapping kan, mana yang prioritize, mana yang second, mana yang seterusnya. Ya. Kemudian pre-inspection of the work to be coated. Meski setelah survei dan meski semua dokumen telah tersedia mulai dari spesifikasi, prosedurnya, inspection test plan-nya, beserta semua kelengkapannya, akan juga diperlukan tambahan inspeksi sebelum itu dimulai. Kenapa? Kalau konstruksi baru kita leluasa. Sementara kita tahu kalau maintenance itu, ya ruang itu sangat sempit buat kita untuk bekerja bebas di situ. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Nah, di sini mungkin menariknya kenapa saya memilih topik ini ya. Karena ini pekerjaan bukan yang bisa asal main hajar.
too many items to be involved. Nah, dari kembali tadi, setiap coating yang akan kita aplikasikan itu ada surface preparation. Tadi ada saya Rosie udah cerita banyak. Nah, surface preparation ini ada beberapa standar. Kalau kita di konstruksi baru, kemungkinan bisa mengaplikasikan the very high standard level, katakanlah dengan dry abrasive blasting, dengan standar SA 2,5 atau lebih tinggi dari itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa kita lakukan di sana? Tentu bisa saja tidak bisa. Dibuahkan kemana-mana. Meski di cover seperti apapun. Karena sangat riskan. Semisal debu-debu itu tidak bisa kena kita punya ulir-ulir drat daripada fans, valve, gauge meter, etc. Gitu. Nah, jadi mungkin ada pilihan lain. Apakah itu? Nah, inilah pentingnya perlakuan survei tadi. Jadi maksud saya mengajak kepada facility owner dan engineer, jangan hanya terpaku kepada pemilihan coating materialnya, juga metode-metodenya, tapi yang terutama concern adalah the situation of the workplace. Nah, ini sangat penting sekali. Belum lagi kita berbicara nanti, area ini senantiasa panas, area ini senantiasa bergetar, atau ada vibrasi, atau area ini pada ketinggian, area ini terendam, dan atau sering sekali mungkin lembab, tidak bisa permukaannya kering. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini urutannya semua nanti kepada kualitas coatingnya sendiri. Nah, tentu saja nanti bagian yang terakhir adalah inspection dan reportingnya. Nah, jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan adalah coating yang dipilih harus kompatibel dengan coating yang lama. Kemudian, di situ akan ada pekerjaan pegadakan mekanis. Apakah itu yang paling sederhana dengan hand tool, ataukah power tool? Karena coating yang lama ini pada umumnya tidak seluruhnya dibuang kalau prosesnya itu dalam konteks ada standar level sesuai dengan SSPC FIS 2 atau misalnya pakai RE standar. RE berapa? RE 3 kan? RE 4? Itu adalah persentase jumlah prosentasi karat yang ada permukaan pitnya. Jadi dasar surveinya juga demikian. Ada standar ASTM-nya juga ada ya. Apakah ini satu permukaan misalnya satu unit item luasnya 100 meter. Lalu kita lihat dari mana saja korosi itu muncul. Apakah 10 meter ini harus semua dibuang atau hanya memperbaiki yang tadi di mana ada spot rustnya. Nah, jadi itu merupakan suatu pilihan yang terbaik untuk coating compatibility juga dengan preparasinya. Dan kemudian juga untuk aplikasinya. Lalu apa saran kita yang terbaik kalau saya sebagai facility owner? Untuk memastikan coating compatibility-nya, minta test patch. Bapak punya vendor, misalnya 3 atau 4. Karena menawar juga nggak bisa langsung satu merek, betul? Lakukanlah pengujian di situ. Oke, ini barang saya, mau di maintenance. Semuanya tidak dibuang catnya loh, compatibility-nya bagaimana? Do the test. Itu adalah the best suggestion saya. Jadi ada test patch di area yang dimana itu nanti akan kita lakukan perbaikan. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh engineer? Ya. Tadi sudah dilakukan pre-job conference, karena itu nanti merupakan suatu rapat yang sangat baik, di mana semua divisi mana saja yang terlibat. Ya kan? Divisi siapa saja yang terlibat. Karena itu bukan bisa saja memang dikerjakan oleh kontraktor kalau scope of work-nya besar. Tapi keterlibatan owner di sini bukan berarti justru dia lebih aware. Dan kemungkinan dia akan lebih banyak lagi personel akan mengawasi itu dari semua divisi. Mereview spesifikasi tadi, kemudian prosedurnya. Ya, spesifikasi technical requirement-nya oke lah, baik. Semua orang bisa paham. Prosedurnya ini yang menjadi tantangan. Karena itu harus mengacu ke aktual. Banyak kontraktor memberikan prosedur di copy paste. Dia tidak pernah ke lapangan melihat kondisi itu. Nah, jadi ini sesuatu yang harus mutlak dilakukan. Siapapun nanti yang menjadi kontraktor, wajibnya adalah survei, baru mereka membuat rancangan bagan
dan prosedurnya. Nah, itulah nanti yang membantu teman-teman klien. Dan Bapaklah tugasnya untuk mereview dan meng-approve. Jadi kontraktor itu tidak sembarangan melakukan apa yang dia punya mau. Jadi punya hak wewenang untuk meng-approve tentu adalah sebagai owner. Nah, jadi faktor-faktor ini, tadi pertama kondisi permukaan akan diperbaiki tadi. Mengerikan sekali kalau plant itu sampai shutdown. Contohnya kalau di power plant, ya udah bisa heboh di Indonesia, satu power plant mati, itu bisa berdampak mungkin di satu kabupaten kan. Apalagi PJB, misalnya Pulau Jawa, Bali, itu kan interkoneksi, benar. Ada satu power plant mati, bisa satu kabupaten, 3 kabupaten jadi korban itu. Nah, jadi inilah pentingnya tadi, juga bukan ini sesuatu yang just doing painting, no. That's why kami selalu berharap bahwa top management itu memberikan atensi yang besar terhadap korosi ini. Ya. Jadi kadang-kadang painting ini dianggap hanya sebagai suatu pemanis lah, hanya sekadar seolah-olah ibarat rumah dicat bagus. Nah, padahal coating di situ fungsi utamanya adalah melindungi logam itu sendiri dari kerusakan. Nah, jadi dampak-dampak klien dan orang yang ada di site itu menjadi satu masalah besar. Nah, kemudian pastikan bahwa kita punya uang kan, budget. Kadang-kadang begini Bapak, klien selalu menghendaki murah. Nah, ini kadang-kadang nggak fair. Jadi seolah-olah klien itu paham betul semua harga. Jadi saran saya, punya 5 vendor, minta semua harganya. Benar Pak? Tapi kalau Bapak mau mengkontrakkan ini, Bapak harus tambahkanlah profit mereka. Jadi kadang-kadang kesalahan owner yang terbesar, dia langsung kontak vendor, lalu dia bernegosiasi di situ, tapi dia nggak beli. Yang beli nanti kontraktor. Nah, kontraktor beli cat ke sana dan dia kasih untung kan. Lalu ditawarkanlah ke Bapak dan Bapak nggak mau menerima. Karena Bapak bilang mahal. Kalau saya tanyakan murah, lah Bapak sendiri yang beli, silahkan. Nah, di sini jadi nanti ada 2 kontrak. Bapak bisa beli just to jasanya. Materialnya kita yang provide, kan begitu. Nah, fairnya begitu. Kalau kita mau mendapatkan quality ya. Karena saya juga concern dari masalah ini, karena ini mempengaruhi sekali kualitas, Pak. I'm very much concerned in the quality wise, but sometimes we have to consider this economics may influence many quality problem. Jadi, Bapak bisa melakukannya sendiri, in-house, pemeliharaannya. Apakah di departemen itu sudah memiliki departemen khusus pemeliharaan? Lalu ada nggak programnya? Bahkan yang krusial, you must to have your quality manual. How can you perform the quality? You must to write them all in the manual books, applicable to all your plants. Nah, itu penting sekali. Apakah juga harus dikontrakkan? Nah, itu pilihan. Nah, kemudian aksesibilitas ini menjadi penting. Kita tahu apapun plan yang telah beroperasi, tidaklah sembarang pada saat konstruksi baru untuk diakses. Nah, disinilah tadi pentingnya perencanaan awal. Nah, lalu pastikan juga apa sebenarnya menjadi harapan kita sebagai owner. Nah, jadi di dalam proses pemeliharaan ini, kita harus melakukan pre-inspection yang benar, ada fase-fasenya, kemudian owner harus membuat suatu perancangan, melokasikan dan memberi tanda untuk setiap khususnya yang mudah rusak. Di mana saja ini yang mudah rusak? Di mapping. Lalu failure-nya seperti apa? Kemudian kira-kira kontaminasi apa yang memungkinkan permukaan ini menjadi cepat terkorosi. Lantas juga mencatat dan mengidentifikasi nge-mapping area mana yang paling sulit untuk diakses. Nah, kalau baru gampang kita ya Pak. Tapi kalau pipa misalnya udah bergantung 6 apa 7 dan itu hanging, how can you do that? Apalagi misalnya conveyor, ya Pak ya. How can you do painting underline conveyor? Nah, so it's not easy. It's not easy. It's very much a difficult management. Nah, jadi owner, kontraktor dan inspektor yang akan dilibatkan dan ini berperanan sekali inspektor Bapak
dipastikan bahwa setiap pekerjaan penting ini perlu inspektor karena terlalu banyak ya pengujian yang harus dilakukan berdasarkan standar. Tadi salah satunya banyaklah sudah disampaikan Rozik ya, too many. We have to apply at least 10 international standard, Pak. Untuk mengecat sederhana pun minimal ada sudah 10 standar internasional. Ya, tanpa pengawasan itu. Kalau dengan pengawasan lebih banyak lagi nanti. Nah, kemudian harus jelas-jelas dibuat satu pendefinisian. Plan ini pada umumnya tidak seluruhnya 100% to be refurbishment. No. Many of them so much, ada yang maksimum 10%, 5%, 3% for the whole plan. Kan begitu ya Pak? Nah, jadi pendefinisian spot repair di sini pun menjadi sangat penting sebuah kebijakan dari manajemen. Nah, ini contohnya. Karena dibiarkan sebegitu lama. Katakanlah ini adalah salah satu contoh base untuk equipment, atau mungkin saya carikan yang slide yang lebih lain. Nah, inilah contoh mesin. Bagaimana kita mau mengecat yang komplikasinya demikian. Ada selang yang terbuat dari rubber, ada beberapa instrumen, lalu ada percikan-percikan minyak. Nah, jadi sehingga saran-saran kita selalu tidak hanya melulu kepada coatingnya Pak Emil. Kita tidak melulu. Proses penjagaan korosi juga bisa dengan housekeeping, proper cleaning, regular washing, kan gitu Bapak. Nah, jadi apakah plan kita itu sudah memiliki program itu? Do we have a program for regular washing? Just say lah, once in a 6 months. Benar, Pak? Nah, ini penting. Jadi, coating yang baik sekalipun, kalau kondisinya selalu subject dengan contamination, apapun itu akan cepat rusak. So, what is the solution? Do the proper maintenance. Depan rumah pun disapu kok, Pak. Kenapa alat-alatnya nggak pernah dicuci? Kasihan kan, Pak? Nggak pernah dimandiin, toh? So this is easy, very simple. Saya senang sekali memberi solusi, Pak. Not only for money concern. Ya, anak bangsa, Pak, harus berbagi. Nah, contoh, bagaimana pemeliharaan? Kalau ada banyak pressure gauge, kita harus cover, kita harus tutup. Betul, Pak? Benar nggak, Pak? Jadi ribet sekali. Ini lebih berharga ini. Satu pressure gauge ini nggak gampang hanya dibuka begitu saja. Oke, dan seperti ini misalnya. Ya, Pak. So that is why I'm very much concerned to explain this to you, because I know that you all already have existing plan down there. Nah, berbicara dengan blasting tadi, ya oke lah. Saya tidak mengatakan lupakan itu, karena ada beberapa bagian yang mungkin bisa di blasting. Katakanlah external tank, ya external storage tank, it's very easy lah. But tanpa gas, tanpa minyak lah, ya. Yang lain lah, misalnya water apa. Nah, dampak-dampak blasting kalau spot repair ini juga seringkali tidak diperhatikan. Pada saat dilakukan spot blast, itu akan ada micro cracking. Ya, micro cracking around the spot. Nah, itu adalah gambar ini ya. Ini adalah micro crack, dan inilah yang biasanya kalau tidak dilakukan inspeksi oleh inspektor, begitu ditutupin cat, tidak beberapa kemudian, dari sini pula itu keluar karatnya. Nah, seringkali mungkin di lapangan, oh baru bulan lalu itu di painting, kok jadi keluar karat? Nah, karena apa? Ada juga cat lama tadi yang tidak terbuang, kemudian sudah ada macro crack, langsung ditutup without feathering of edges atau melandaikan permukaan. Ini contoh tadi misalnya hasil blasting spot, antara pipe to pipe, there's a welding. Lalu kiri kanannya inilah kan yang tadi itu terjadi crack itu. Ya, micro crack. Kemudian tidak dilakukan misalnya feathering of edges. Ada pelandaian. Jadi pada saat coating itu kita aplikasikan, dia nanti akan menutupi, dan ini terjadi antara cat lama cat baru kalau ada cacat, kalau ada touch-up. Apapun touch-up, kalau dia tidak landai, persambungannya akan terlihat. Jadi dia akan kelihatan mana cat lama, mana cat baru. Seyogianya lama baru bisa tidak terlihat sambungan seperti mobil. Nah, jadi
ini banyak juga yang tidak dipikirkan oleh klien karena memang pengetahuan perhatian untuk korosi penting ini terkesan masih ya di nomor 2 kan, begitulah ceritanya. Ya, nah ini contohnya. Jadi saya kasih sedikit gambaran Pak. If we have a damage, just say 5 cm square. Ya, hanya 5 cm loh Pak, contohnya. Jika ditacap, catnya itu jangan dihitung 5 cm. Itu nanti problem yang akan beli, procurement, ya, engineer-nya itu hati-hati. Kalau dicat, dia kan harus melebar tuh. Benar nggak Pak? Jadi bisa 3 kali. Ya, dari 5 cm, catnya jadi disediakan untuk luas 15 cm. Nah, jadi ini juga suatu edukasi buat teman-teman, karena begitu nanti dia hitung luas area spot itu kan, tanpa melihat aktualisasi begini di lapangan, nah terjadilah miss. Ya kan Pak? Nah, berontaklah klien dengan kontraktornya. Nah, dibilang pula nanti catnya dicuri, kan gitu kan? Ya saya bela juga mereka Pak, saya kan independen Pak. Independen saya Pak, independen banget. For all saya. Nah, jadi misalnya contoh begini. Ini saya hanya satu contoh aja. Contoh kerjaan yang baik buat kontraktor. Ada kontraktor kan ditacap sedikit, kelihatanlah belang-belang, nggak rapi gitu loh. Kenapa tidak menggunakan isolasi seperti ini katakannya? Isolasilah sedikit. Jadi mau berbeda pun warnanya no problem, because we don't concern so much about the color. We concern the corrosion, kan gitu ya Pak. Jadi relatif lah warna itu, benar nggak Pak? Pasti selalu ada acceptance meski warnanya tidak 100% matching. Dan itu harus disadari, fungsi utama yang kita harapkan adalah korosinya. Tapi kalau dicat dengan bagus, ya tidak ada masalah. Adanya cuma gini-gini doang. Kelihatanlah bekas-bekas kuasnya, kan begitu ya Pak ya. Nah, ya ini dampaknya nanti. Tadi tanpa ada pelandaian, namanya curling. Dari sini mulainya cat-cat kita itu pada terkelupas. Nah, jadi curling ini satu, cat tadi harus kompatibel. Antara cat baru dengan cat lama harus sama. Kemudian coating ini yang baru kan berexpand, kemudian baru terangkat. Kemungkinan bisa juga melunak. Kemudian ada deformasi lain, ini kimia. Ya kan? Jadi antara reaksi existing dan new coating. Selalu ada begitu kalau dia tidak kompatibel. Contoh, misalnya, inilah satu permukaan plan yang lama. Grade-nya kalau baru D ini. Dan ini tidak diperbolehkan untuk konstruksi baru. Maksimum dia grade D, B. Ini D. Nah, kalau Bapak lihat, di sini banyak pitting. Nah, ini pitting-pitting ini. Nah, bagi kita tukang cat, kita tidak boleh mengatakan bahwa cat itu bisa mengganti physical logam. Jadi harus ada pengujian NDT. Iya Pak. Penipisan ini sudah berapa? Masih safe tidak? Benar nggak Pak? Jadi tidak serta-merta udah karat banget, oke dicat aja lah. Ya Tuhan ampuni dosa kita. Ya dicat sih cat, nanti dia cakep. Tapi dia sudah tidak memiliki kekuatan mekanis lagi. Nah, jadi hal-hal seperti inilah pencegahan untuk maintenance konsep nanti. Perlu ada beberapa pengujian, memastikan apakah bisa dicat atau tidak. Atau bila penting kita ganti platnya. Kan anunya begitu. Ya, karena safety ini menjadi hal penting kita lakukan di lapangan. Nah, jadi maintenance coating ini nanti pada permukaan itu berdampak, tadi dijelaskan oleh Rosie, ada relative humidity, ada bone contaminants, dan contaminants due surface. Jadi selama pemeliharaan tadi pun, di mana kita melakukan itu tetap terpaku kepada suatu aturan bahwa climate condition pada saat pengaplikasian itu selalu ada acuan terhadap relative humidity. Artinya setiap cat yang normal dikerjakan, ada batasan tertentu yang harus kita ikuti. Kemudian demikian juga kalau misalnya area yang akan kita coating itu ada fumes, ada vapors, ada angin, apalagi dekat laut misalnya power plant banyak begitu, airborne dia membawa itu ya. Kadang-kadang tangki pun bisa ada lumutnya. Misalnya kalau dia selalu dingin atau kondensasi misalnya di gas, nah, seperti itu Pak, itu termasuk yang harus kita perhitungkan.
Nah, jadi alat-alat inspeksi ini penting untuk digunakan selama proses maintenance juga, dan pengujian harus di lokasi di mana pekerjaan itu dilakukan. Nah, jadi inspeksi bagian penting, untuk maintenance juga di dunia painting, Pak, inspeksi itu perlakuannya sama. Jadi baik baru atau maintenance, inspection adalah mandatory. Ya, cuma tekniknya nanti yang berbeda. Ya, teknik yang berbeda. Ada inspektor juga ada pesan tidak hanya melulu kualitinya, tapi diberikan wewenang yang jauh lebih itu untuk melihat semua tingkat keamanannya. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Rozik, pengujian wet thickness, memastikan jangan sampai berulang-ulang. Begitu coating sudah diaplikasikan, pastikan nanti tebalnya sudah tercapai. Jangan nanti sudah selesai, owner datang diuji low. Maka pastikan melakukan pengujian wet sebelum pekerjaan lanjut dari setiap fase. Lalu diperlukan pengujian lain, adhesinya, dan itu mutlak. Nah, ini saran dan rekomendasi saya. Jadi rekomendasi saya kepada teman-teman di sini yang ada plan lama, pastikan bahwa hasil pengcoatingan itu melakukan adhesion test. Karena inilah juga satu parameter apakah coating kita itu sudah merekat sangat baik di sana atau tidak. Selanjutnya boleh ditambahkan dengan pengujian holiday detection. Holiday detection ini untuk mengetahui apakah ada pori-pori, rongga, yang kita tahu proses terjadinya korosi adalah akibat elektrolit. Ya, saya luruskan tadi yang disampaikan Rozik. Rozik tadi cerita soal korosi atau karat, katanya begitu. Jadi korosi dan karat berbeda ya Pak ya. Nah, mohon diperhatikan. Korosi itu adalah proses di mana korosi terjadi hanya pada logam. Logam itu memiliki 3 unsur. Metalnya sendiri, ada anodnya, ada katot. Lalu elektrolit adalah sebagai penyebab. Elektrolit itu adalah bisa oksigen, moisture, kandungan air, macam-macam. Semakin korosif, semakin cepat logam telanjang itu berkarat. Nah, jadi korosi itu prosesnya, Pak. Proses kimia, elektrokimia. Produknya adalah karat. Nah, jadi itu bedanya, Pak ya. Lalu perbedaan painting sama coating. Nah, ini juga supaya jelas di sini. Karena ini kan painting ini. Painting itu apapun terbuat dari bahan cair. Cat. Kalau bahasa Indonesia cat. Ada cat mobil, ada cat tembok, ada cat bibir, ada cat kuku. Lipstick juga. Biar senyum lah ya. Serius banget ya. Ini kayak di saya ini kayak di depannya siswa ini, mahasiswa habis mengajar saya Pak kemarin. Ini saya lagi ngajar di Surabaya ini. Nah, sorry Pak Emil, habis serius banget. Ngopi dulu, ngopi Pak, ngopi. Ini Pak Yosef ini masih muda banget ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi korosi ya. Apapun jika coating kita itu tidak bisa kedap air, apapun itu, kalau tidak kedap air, catnya pasti korosi terjadi. Sebab apa? Dia bisa ingress dirembesi oleh air, karena yang membuat logam itu terkorosi akibat elektrolit. Ya, apakah itu oksigen, apakah ini. Bahkan lebih kecil dari rambut itu bisa masuk. Nah, jadi bedanya tadi, painting coating. Semua painting terdiri dari bahan cair. Kita ada merek Jotun, Internasional, Hempel, Nippon, segala macam merek. Terbuat dari bahan cair. Apapun cat, jika kita aplikasikan di atas besi, dan dia berfungsi sebagai barrier, di mana besi itu sudah terintangi, tertutup, namanya ini coating, Pak. Jadi supaya jangan salah, ya. Jadi nanti Bapak jangan minta lagi painting inspektor. Ya, coating. Jadi apapun cat jika diaplikasikan di atas besi dengan tujuan protektif atau pelindung buat korosi, namanya coating. Lalu coating ada cat, bahan dasarnya cat, cairan toh. Kemudian galvanis itu coating. Ada polietilin, polipropilin yang untuk wrapping, HDPE, yang untuk pipa. Nah, itu coating. Termasuk thermal spray, ya kan? Metallic spray.
Nah, itu coatingnya. Jadi coating itu tidak hanya cat, maka tolong kalau untuk corrosion protection, tolong jangan sebut lagi painting. Ya, jangan lagi. Karena bisa dilihat juga itu nanti di di ensiklopedia. Termasuk juga ya soal untuk painting atau coating di interior dan eksternal. Ya, misalnya saya punya pipa ini, Pak Yusef. Pak Yusefnya serius banget ngeliat TV ya. Di TV ya dibikinnya. Pak Yusef, dimiringin sedikit. Bapak ngelihatnya ke sono, nggak ngelihat ke saya. Kalau Pak Emil tuh langsung lihat saya, nggak dapat. Emil dari tadi, Yusuf tadi dari tadi begini. Nah, posisikan dong nah begitu mah. So anak muda nggak tahu orang tua yang atur ini. Ya. Oke. Ya biar seru ya. Besok-besok undang saya Pak Emil sama Pak Yusuf. Siap. Lebih spesifik ya. Oke. Siap. Nah, jadi tadi painting semua bahan cair, coating ada bisa cair, bisa solid ya. Poset bonnet epoxy, polietilin, polipropilin, HDPE, itu galvanized, metal coating. Jadi semua pelapis yang sifatnya menjadi pelindung itu disebut coating. Lalu tangki, kalau bagian dalam kita sebut lining, termasuk pipa. Jangan pernah bilang lagi internal painting. No, di ensiklopedia boleh dicek itu maknanya ya. Lining, segala pelapisan pada bagian dalam, apakah itu pipa atau tangki, disebut lining. Lalu segala proteksi bagian luar, apakah itu tangki, structures, apapun, disebut PC Pak, atau protective coating. Nah, jadi kadang-kadang istilah ini perlu diluruskan supaya nggak rancu. Kalau nanti kita bilang internal atau interior, seolah-olah interior rumah atau apa, iya kan, pameran. Nah, jadi supaya berbeda lah. Nah, baik, saya teruskan. Nah, jadi tidak ada sesungguhnya perbedaan antara konstruksi baru dengan konstruksi lama. Yang terutama kalau maintenance, Bapak pilih coating sistemnya. Lalu tepat pilih surface preparation yang aman dan bisa dilakukan. Jangan teori-teori, Pak. Harus yang applicable. Ya kan? Jadi di situ boleh teknologi berbicara, science begini-begini. That's not use if you cannot do it easy. Kan gitu ya, Pak? Kemudian, inspection prosedurnya, pastikan apa tugas tanggung jawab tiap-tiap. Apakah itu conformance, inspektor. Dan inspektor itu bisa saja bertanya, klien bisa bertanya ke inspektor, apakah dia bagian dari supervisi, mengontrol material, to check the transport material delivery, safety check, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak nanti. Nah, jadi tadi saya jelaskan sedikit oke. Ini boleh diambil Pak, ya. The inspector should not become involved in the disciplines of activities after this field expertise, itu penting, ya. Harus nanti jelas ada tugas-tugasnya, apa authority, responsibility-nya, masalahnya itu Pak. Seringkali owner tidak memberikan senjata ke inspektor. Lalu dia di situ jadi pendekar tanpa golok. Kalau kontraktor melakukan pekerjaan yang salah, dia nggak berani menyetop. Nah, coba Bapak. Jadi saya bermohon kepada facility owner, kalau ada inspektor, beli juga mereka tanggung jawab. Kasih senjatanya, pelurunya juga kasih Pak. Ya. Betul Pak, betul. Kemudian termasuk apakah dia berwenang untuk mengeluarkan NCR, ya. Benar nggak Pak ya? Jadi ini seperti satu fenomena momok yang kayaknya pantang dibicarakan. Kalau si Lindung mah enggak, ya. Beberapa kali diperingati secara lisan, beberapa kali diperingati secara tulisan. No action, no revision, no improvement. Ya NCR lah. Setelahnya ya tendang aja. Ya kan? Bahasa kasarnya. Nah, keluar orang Bataknya kan, Pak Emil. Betul Pak. Maaf Ya. Pak Lindung. Yes. Ya. Mungkin 3 menit lagi ya Pak. Baik. 1 menit lagi pun boleh lah. Jadi pastikan kalau proses pemeliharaan, kumpulkan departemen yang terkait, buat dulu satu konsep, apakah itu facility owner yang sudah di engineer, tentunya sudah punya job desk masing-masing, tapi ingat bahwa itu bukan pekerjaan pribadi,
Setelah Anda desain semua, pastikan semua tim terlibat. Begitu ya Pak ya. Nah ini nanti ada beberapa yang akan Bapak lakukan. Ya. Ada pre-qualification juga. Ya. Oke. Ini contoh-contoh. Nanti ada beberapa film defect karena perlakuan pengaplikasian yang buruk. Pastikan bahwa kita juga sudah memiliki standar ya. Ya mungkin setiap perusahaan sudah ISO dan saya juga bangga mengatakan Pak, sertifikat yang kami keluarkan ini kompetennya adalah ISO 17024. Jadi kami bukan mengeluarkan sertifikat achievement. Satu-satunya di dunia. Jadi mohon maaf, saya senang ini menceritakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. BNSP untuk lingkup nasional, kami untuk lingkup nasional dan internasional. Jadi kami diakreditasikan dan sertifikat kita ini sudah diakui IAF. Jadi kami berhak menggunakan logo itu tadi yang ada. Satu-satunya di Indonesia, di dunia. Jadi NIS nggak punya Pak, SSPC nggak punya, Biges nggak punya, ICOR nggak punya. Jadi kenapa kita nggak dipakai gitu loh? Bapak-bapak ini masih minta NIS, SSPC, Biges. Padahal ini gurunya di sini, si Lindung. Saya membawa NIS ke Indonesia. Saya technical committee loh. Saya konsultan perusahaan Amerika. So what gitu loh. Dan sertifikat kita yang pertama kali dikeluarkan ada logo IAF. Jadi kalau Bapak baca sertifikat kompetensi kita, Personal Certificate of Competence Comply ISO 17024, baru kualifikasi code inspector level ini. Kalau dari NIS, sertifikat achievement Bapak, itu asosiasi itu nggak terdaftar di IAF. Biges juga, SSPC juga. Ini petinggi-petinggi kita ini, bagaimana ceritanya jadi temanku sendiri jadi musuhku. Ya saya bertubi-tubi mengangkat 30 tahun ini saya urus Pak. Dan saya itu satu-satunya individu yang diakreditasi oleh BSN kan. Kenapa itu Pak? Udah terukur. Jadi kita sudah mendidik anak bangsa ini banyak, banggalah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ilmu kita juga dijajah orang. Maksud tukang cat juga minta sertifikat dari NIS tai kucing itu. Iya kan? Ini di sini gurunya. Gimana ceritanya? Bangsaku sendiri nggak menghargai saya. Iya toh? Jadi ini harapan saya. Jangan ketawa Pak Yusuf, langsung hire saya besok. Ya. Ya, bercanda. Oke, ya. Jadi masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, report-report ini juga, ya kan, site condition, khususnya mengenai safety, we are very much concerned about the safety, ya, and the safety itu luar biasa, tidak boleh sesuatu yang sangat-sangat, itu krusial. The first we talk safety, ya kan, during the job safety and the last safety, baru semua happy, itu ya. Oke, so ini Pak, recommendation and my conclusion ya. Pertama, management policy must be jelas. And the management have a commitment. Ya kan? Apakah sudah ada divisi khusus di situ? Kalau belum ada, silahkan ciptakan. Apakah Anda memerlukan konsultan sebagai startup awal dan sekaligus untuk transfer knowledge? Selanjutnya bisa dilakukan sendiri, itu yang terbaik. Ya. Kemudian prepare all the technical documentation and involve, ini semua yang mengacu ke QA QC departemen. Siapa execution team yang terlibat, team players, make sure you have a budget, pastikan apakah itu Anda kerjakan sendiri atau dikontrakkan. Pada saat eksekusi, itu dipastikan juga banyak hal Anda, evaluasi, kemudian lakukan routine maintenance, ini yang berputar ya. Jadi kalau plan Anda itu terlalu besar, itu bisa ada daily. Contoh di Power Pulp and Paper Plan, ya. Pulp and Paper Plan itu atau total itu yang sekarang PHM, tiap hari di situ ada daily maintenance ya, tiap-tiap platform. Oke, so itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum nanti ditutup, saya terima kasih ya pada moderator Pak Emil, Pak Yusef, and also my adik Rozik. So thank you so much. Ya, Sugeng dalu.
Baik Pak Lindung, terima kasih atas presentasi yang luar biasa kepada Pak Rozik. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Baik, silakan Pak. Ini ditujukan ke Pak Lindung dari Pak Ipkar. Ya, silakan Pak. Izin pertanyaan, lembaga sertifikasi pending dan dengan kondisi sekarang apa Pak? Boleh diulangi Pak, tadi suaranya malah hilang lenyap. Atau Ini saya mau maklum. atau chatnya ditampilkan. Nggak kedengaran suaranya Pak Yusuf. Oke. Ini pertanyaannya langsung ada di kolom chat Pak. Oke, baik Pak Emi di kolom chat. Ya, baik sebentar saya buka. Siap. Pertanyaan dari Pak Ipkar. Lembaga sertifikat di mana lembaga sertifikasi painting dan coating yang recommended di Indonesia Pak, serta dengan kondisi sekarang apakah ada offline training Pak? Oke, baik. Ya. Baik, dan saya untuk jawab. sertifikasi internasional mana yang lebih recommended, NIC atau SPCC atau BGS Pak? Baik, Kenapa terima kemudian kasih Pak. Jalan dari ketiga ini Pak? Baik. Jadi karena ditanya itu adalah pendiri LSP di Indonesia, tiga-tiganya tidak saya rekomendasi. Saya merekomendasikan diri saya sendiri karena saya sudah standar ISO 17024 dan di ijazah saya ada logo internasional. NICE, BGS, SSPC tidak ada logo IAF-nya. Mereka kita sebut internasional karena mereka dari luar negeri. Mereka tidak terdaftar di IAF. Jadi satu pun tidak saya rekomendasi. Kan saya sudah buat lembaga sertifikasi profesi milik orang Indonesia yang berlaku dan diakui dunia internasional gitu loh. Sertifikat saya sudah diakui dunia internasional, ISO 17024. Dan pertama kali di dunia. Kok saya rekomendasi banyak orang? Penjajah saya sama bangsa saya sendiri, marah saya. Saya tidak akan merekomendasi itu satu pun. Saya ini bekas NICE level 3 tertinggi pertama di Indonesia. Oke, jangan dimarahin saya. Jadi bangsa saya, musuh saya. I don't recommend them anyone. Even I am the alumni of NICE. Kenapa? Saya pendiri lembaga sertifikasi profesi ahli korosi nasional yang sudah diakreditasikan perwakilan ISO di Indonesia dan sertifikat ini sudah diakui dunia internasional dan boleh menggunakan logo internasional atas penandatanganan antar negara. Kok saya rekomendasi sertifikat orang? Jangan tanya begitu sama saya, marah saya. I'm Indonesian and merah putih ini darah, ini lihat nih. Orang Batak. Oke, terima kasih itu jawabannya Pak. I am very much angry. Don't ask that. See my profile face. Iya kan? Menyakiti hati dong. Masa saya disuruh merekomendasi yang tiga ini, sementara saya punya lembaga. Ya boleh itu ya. Ngajak perang itu. Kamu suruh saya meninggalkan identitas saya sebagai orang Indonesia. Sementara saya sudah diakui dunia internasional. Kalau di Indonesia Pak, yang recommended apa? Apakah ada offline training Pak? Ya CCIPP dong. Kami ada Zoom-nya Pak. Ada juga BNSP dari Askotindo. Pakailah produk dalam negeri. CCIPP itu adalah asosiasi profesinya berbadan hukum resmi terdaftar di Menko Polhukam. Apapun itu dilengkapi secara negara. Mana bisa kami mengeluarkan sertifikat diakreditasi keluar ISO kalau tidak kencang Pak prosedurnya. Iya kan Pak? Bagaimana Bapak gampang mendapatkan ISO manajemen 9001-9004? Kami 17024. Ijazah Bapak ada logokan. Kalau kalibrasi alat kan logokan kan? Ya, logokan. Artinya ISO ini. Kan ini adalah perwakilan ISO. Ya. Lalu ijazah Bapak kita kasih logokan. Dan juga ID card-nya. Bukan hanya alat Bapak aja lagi yang ada logokannya. Sekarang Bapak sendiri SIM-nya ada di kantong pakai ini. Tulisan nama Bapak. Gitu loh Pak. Nah jadi banyak yang nggak tahu memang. Nggak tahu banyak. Kenapa Pak? Membedakan sertifikat juga nggak tahu. Certificate of training, it doesn't mean the person is qualified and competent.
Certificate of Achievement, pencapaian. Itu kata-katanya dikeluarkan oleh asosiasi. Coba Bapak cek semua ijazah mereka itu, apa kalimatnya dan apa kalimat yang kami tulis di sertifikat kami. Tulisannya adalah Personal Certificate of Competence, comply ISO 17024. Sudah jelas, beda lah Pak. Dan mereka itu nanya ke saya bagaimana membuat itu, karena bukan gampang itu. We are the first. Ya, kita orang pertama lembaga yang ada di seluruh dunia Pak, yang sudah logo ISO IAF. Nah, itu kebanggaan saya. Nah, tuh kan keluar orang Indonesia sama Bataknya kan. Ini habis habis nih kebangkitan, nanti sebentar bawa bambu runcing saya. Oke, baik Pak. Berapi-api. Balik ke Pak Ipkarnya, Pak Ipkar. Ya, silakan Pak Devri. Jangan takut Pak Ipkar. Oke, silakan Pak. Monggo, siapa ini lagi Pak Devri? Jadi saya Ini sudah ada juga mengajar, Pak Devrian. saya sudah mengajar ribuan Pak di Indonesia. Mulai dari saya 10 tahun jadi manajer di Hempel, lalu 19 tahun saya di Indokor. Ini saya dirikan, boleh baca sejarah saya di LinkedIn, ada juga di podcast Korosi Indonesia oleh Pak Richard Besari dari BP Tangguh. Di situ adalah sejarah coating di Indonesia. Saya pula yang membawa NES pertama kali training di Indonesia. Dan saya pernah jadi instruktur Bapak. Kalau 6 tahun saya bisa mengkonsultasi perusahaan Amerika, bukan karyawan, bukan konsultan. Mana kalian tak percaya sama si Lindung? Macam mana ini negara kita bangun, SDM kita supaya maju. Tapi bangsaku sendiri mau dijajah lagi ininya sama luar pada cuma penting-penting. Macam mana ceritanya? Kapan Indonesia maju? Oke, lanjut Bapak pertanyaannya. Lagi emosi nih. Mungkin kita lanjut aja ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Henry. Mangga. Pak Lindung, tolong dijelaskan Monggo. lebih cara menentukan existing coating bila tidak ada report dari pekerjaan sebelumnya. Tadi tidak dijelaskan terlalu detail, Pak. Kenapa? Ulangi Bapak sekali lagi. Tolong ulangi dijelaskan, sekali lagi Pak. Tolong dijelaskan lebih. Ulangi sekali lagi Bapak. Sekali lagi diulangi, monggo Pak Emil. Tolong dijelaskan lebih lagi cara menentukan existing coating bila tidak ada report dari pekerjaan sebelumnya. Tadi Baik. belum terlalu detail dan jelas katanya begitu Pak. Iya, dia kan ilmu ini mahal. Oke, kalau ini permukaan coating existing, kita nggak tahu apapun, ada satu metode, ambil methyl ethyl ketone. Basahilah dengan kain lap, lalu kemudian digosok. Coating itu ada dua sifatnya, satu termoplastik, satu termosetting. Jika cat lama ini atau existing ini termoplastik, dengan MAC itu atau methyl etone, Bapak gosok itu akan keluar, akan melunak, ya. Oke, jadi nanti pilihlah coating termoplastik untuk itu. Kalau catnya sama sekali resist, ya kan, tidak terangkat pada saat digosok dengan methyl ethyl ketone, berarti catnya itu termosetting. Kalau termoplastik udah jelas, ada vinyl, ada chlorinated rubber, ada akrilik, ada kolsar. Terus kemudian kalau termosetting ada epoxy, ada polyurethane, dan lain sebagainya. Kan gitu Pak ya? Lalu nanti bisa dipilah lagi, mana yang organik, mana yang inorganik. Gitu loh Pak. Termoplastik, termosetting itu yang lebih pertama kali bisa diuji. Begitu caranya untuk mengetahui cat lama itu apa. Hanya dengan menggunakan methyl ethyl ketone. Lalu langsung bisa diidentifikasi apakah ini termoplastik, apakah ini termosetting. Kalau ini termoplastik, jangan beli termosetting. Nanti kalau termosetting ini Bapak taruh di atasnya, cat lama ini ketarik. Jadi harus kompatibel. Nah itu tadi kita bicara di maintenance kan compatibility. Jadi kalau dia termoplastik lah juga lapiskan.
kalau dia termosetting, ya termosetting juga. Gitu Bapak, jawabannya singkat dan jelas. Silakan yang lain. Ya, baik Pak. Ini dijamin Pak, jawabannya itu. Ini dokter spesialis sudah lama Bapak. Ayo, mumpung gratis ini. Ayo silakan. Kemarin seminar 2 jam di PUPR. Sistem galvanis kita bisa ganti dengan painting. Kemarin juga saya Zoom meeting juga dengan Kementerian PUPR ya. Nah, saya juga konsultan di Alutsista ya, khususnya di Kementerian Pertahanan. Jadi mengajar juga saya di Angkatan Laut untuk bangsa negara. Makanya gayanya kayak tentara. Silahkan Pak Emil Ojong Kujumulur. Pak Yusef, Pak Yusef. Oke Pasti Pak. Bapak kangen nanti sama saya. Iya, iya. Ini Oke Pak Devri, Pak Devri apa ini? ini Pak Devri nanya nih Pak. Pak Devri nggak ngomong nih. Ditampilin wajahnya beliau senyum melulu dari tadi. Ini dari Pak Devrion Pak, bertanya apa perbedaan coating dengan painting ini kan tadi udah dijelaskan. Gimana Betul. Pak Devri? Ya pasti berterima lah. Ya Pak Devri, orang pakarnya udah ngomong. Nggak usah dipikir teman-teman Pak. Kalau bisa diterangkan lagi Pak, tadi saya kurang menangkap tadi. Baik, ya Tuhan ampuni dosa silindung. Oke, perbedaan painting dan coating ya Pak Devri. Apapun kalau kita berbicara painting, materialnya itu terbuat dari bahan cair. Lalu kalau kita terjemahkan ke Indonesia disebut cat, benar? Benar. Jadi cat ini banyak ragamnya. Ada cat dekoratif, ada cat otomatis, ada cat macam-macam termasuk cat kuku, cat bibir juga ada kan? Lipstick. Iya, cat yang digunakan untuk proteksi logam yang bukan kebutuhan umum, itulah yang kita sebut sebagai lapisan atau protective coating ya. Jadi cat di samping fungsinya banyak, salah satu bisa digunakan sebagai barrier atau corrosion protection, benar? Oke. Ya kan? Oke. Ya. Oke. Jadi painting artinya cair. Kalau kita lapisi ke atas besi dan cat itu sudah mengering, sudah menjadi barrier, elektrolit tidak bisa lagi ingress, lapisan ini disebut coating. Paham Pak? Oke. Udah paham sekarang? Nah, lalu kalau kita kok sedikit lagi. Ya terus lanjut. Ya. Kayak lama kita kenal ya. Lalu kalau coating, berarti tadi salah satunya adalah cat, benar? Ya. Bahan cair toh? Ya, kan. Nah, jadi untuk coating itu bukan hanya bahan cair saja. Ada yang bahan solid, powder misalnya. Kan ada powder coating kan? Ada juga kayak seperti apa Pak ya? Di yang dipakai Peplen itu yang underground seperti Iya. Betul, primernya di Bredero atau di Indal atau di KHI atau di Spindo atau di Bakri, pakailah mereka fusion bonded epoxy. Lalu untuk powder coating, kalau coatingnya nanti untuk pipa gas Anda ada polyethylene, ada polypropylene, benar. Lalu juga nanti ada PU foam. Lalu ada nanti high density polyethylene atau HDP atau striping. Iya, itu juga namanya coating. Lalu besi bapak di hot dip galvanize, itu juga namanya coating. Lalu juga nanti ada metallic spray, itu juga namanya coating. Sudah paham Pak? Jadi coating itu bisa cair, bisa solid ya. Yang fungsi utamanya adalah sebagai pelindung atau lining. Oh gitu. Oke, gimana Pak Devrion? Oke Pak. Ya iyalah, udah pas lah itu. Nanti kalau lebih lama WhatsApp Anda, nomor saya nanti ada di situ Pak Emil tuh. Ya. Ada di grup. Ada di grup. Ya, udah boleh bertanya ya. Lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya. Lanjut. Terima kasih dulu Pak Emil udah dimasukin di grupnya. Iya,
Justru Nah, kita ini- terima kasih Pak Lindung sudah join sama grup kita biar kita tanya-tanya banyak. sama-sama. Boleh silakan. Ini Pak Rozik lah yang jawab. Oke. Nah, sinyalnya putus-putus ini. Oh iya Pak. Oke, lanjut. Dari Pak Rezeki. Untuk Apa? pipa in service, adakah minimum atau maksimum surface temperatur yang diizinkan sehingga bisa diaplikasikan venting? Jika surface temperatur pipa in service tersebut terlalu dingin atau panas, apakah ada treatment khusus yang dilakukan? Oke, yang jawab saya Pak Rosik ini. Ya, Pak Lindung aja deh. Oke, Biar- saya yang jawab. Ya, ada. Biar detail. Sinyal Oke, saya putus-putus soalnya di jalan masih. Ya iyalah, kualifikasi saya kan cukup untuk itu. Kan saya pernah technical manager di pabrik cat. Di lab Oh, juga saya siap. kerja. Iya kan? Oke, Ya. tanpa mengurangi hormat saya sama murid saya, tapi saya lah yang jawab. Ya, Rosik ya, nak Siap, ya. Pak. Siap. Oke. In a very normal condition, that is the very much recommendation for doing painting. Jadi dicatat, kondisi normal itulah yang terbaik untuk kualitas terbaik pengecatan. Beberapa kondisi setelah beroperasi, kemungkinan bahwa suhu dan cuaca itu bisa dingin, bisa panas. Benar? Jadi pertanyaan ini pasti ke maintenance. Kalau dia konstruksi baru, udah jelas itu tidak ada kondisi itu, di mana ada pipa kondensasi, nggak ada toh? Dan tidak ada pipa yang panas, benar? So, teknologi kita sekarang itu sudah memungkinkan di mana pengecetan itu bisa dilakukan bahkan di bawah air. Apalagi yang hanya kondensasi di atas pipa. Ada beberapa banyak jenis cat yang bisa diaplikasikan on the dam surface. Dam surface artinya permukaan yang senantiasa basah-basah gitu. Nah, jadi kalau ditanya, ada tidak kriteria standar yang mengatur berapa minimum suhu pengecetan, berapa maksimum pengecetan, itu berlaku untuk normal condition. Selalu direkomendasikan bahwa yang terbaik itu adalah ambient condition. Di Indonesia ambient terendah berapa? Katakanlah 23, oke? Tapi cat kita ini ada parameternya. Cat epoksi terbaik diaplikasikan di atas 10 derajat Celcius ke atas. Oke, itu dari sisi materialnya. Oke, Bapak? Jadi artinya di situ dia kasih limit. Di bawah 10 derajat cat itu nggak bisa dipakai. Anda pakailah nanti cat yang bersifat cycloalipati. Cyclo ini adalah di mana bisa range di bawah sampai minus. Saya pernah ngawasi pengecetan di Finland, minus 20 derajat Celcius. Ya kita ngecek. Ya kan? Nah, berapa maksimumnya? In normal, saya sebagai guru ini, saya selalu mengatakan 40 derajat, maksimum 50 kalau untuk di Indonesia. Itu dari pengalaman, saya nggak hanya terpaku ke buku, saya pakai aktual. Sebab begini, pipa kita atau plat, di lapangan tebalnya hanya 3 mm. Taruhlah di lapangan dan saat matahari sangat panas. Kalau suhu air dry-nya itu 35 derajat, ini bisa 2 kali lipat. Betul? Betul nggak? Itu logikanya kan? Lalu bagaimana teman-teman kita yang bekerja di Arab? Nah, saya tidak berbicara di Indonesia aja, global. I'm a very universal. I'm a international certificate, kan? That can be applied in 80-90. Tapi inilah solusinya. Setiap produsen sudah memiliki suatu parameter terbaik pada suhu berapa cat ini layak diaplikasikan. Kalau ditanya saya orang lapangan, saya pernah melakukan itu di PT Palsini dekat Surabaya. Coatingnya ini memiliki hot life yang sangat pendek, hanya 10 menit. Bagaimana saya mencat ini? Begitu diaduk nanti udah kaku. Belum lagi diisap pompa airless. Kita dinginkan catnya, Pak. Ada cat juga yang diheat. Dipanas itu untuk tetap constantly dia punya liquid. Nah, jadi itu nanti technical solution. Tapi rekomendasi saya yang terbaik supaya nggak salah omongan saya juga dan Bapak nggak salah, any of paint makers have a description regarding the surface temperatures, which one to be very much suitable. Jadi itu solusi yang terbaik.
Jadi sepengalaman apapun kita, pada akhirnya nanti ada pengaruh ke produk ya. Jadi for normal condition itu is the best. Jadi cat sendiri sudah punya parameter. Ya, kalau cat rata-rata di seluruh dunia yang terbaik diaplikasikan adalah di atas 10, 5, 10 dan 15 derajat Celcius, nanti tergantung generiknya. Generik cat ini ada puluhan Bapak. Ya, tapi secara chemically tadi hanya 2, termosetting, termoplastik ya. Oke Bapak, begitu saya kira jawabannya. Terima Baik, kasih. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, monggo. Ini dari Pak Irwan, beliau bertanya bagaimana cara atau metode dalam mencek ketebalan coating baik pada bagian yang baru diaplikasikan coating ataupun pada bagian existing coating supaya diketahui apakah ketebalan coating itu sesuai dengan yang disyaratkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi katakan kalau kita mengecat 3 coating system, ada primer, ada intermediate, ada top coat. Setiap coating itu memiliki yang namanya beberapa fase proses pengeringan. Ada dry to touch, ada dry to handle, ada dry to recoat atau ini yang disebut recoating interval, ya kan? Ada minimumnya pada saat dimana dia kering sentuh, kemudian dry to handle dia bisa dipindahkan, baru dry to recoat pada saat mana dia bisa diaplikasikan ulang untuk menerima lapisan selanjutnya. Inspektor harus menguji berapa tebal primer. Kalau misalnya speknya 50 mikron, sebelum dia second coat, ya diujilah dulu, benar? Dan itu bisa dilakukan setelah 1 hari atau 1 malam menginap. Atau yang terbaik, ya lihatlah di produk data teknis itu. Paling tidak dia menguji di dry to touch. Bisa dia menambah plastik seal. Ya, itu kita ajarkan itu. Saya mengajarkan tekniknya itu, jangan di sini, gratisan banget nanti semuanya. Itu pelajaran inspektor itu. Nah, jadi pastikan dulu bahwa coating thickness primer sudah terpenuhi. Kalau kurang di build up, baru aplikasikan yang second coat. Nah, lalu bagaimana nanti membandingkan kalau cat baru ini saya taruh di cat lama? Ya toh? Ya gampang, ukur dulu yang lama ini, rekod, benar? Ya kan? Baru tambahkan ini, benar? Baru ya tambahkan. Jadi saya pikir itu hal yang sangat mudah dan sederhana sekali. But sistemnya lakukan. Tiap lapisan diuji, benar? Hingga mendapatkan total DFT-nya. Nah, kalau cat yang baru ini diaplikasikan di atas cat yang lama, ya pastikan cat lamanya ukur dulu, benar? Baru tambahkanlah cat baru. Nah, tadi supaya perakiraan dry film thickness-nya ini terpenuhi, ya pakailah wet thickness. So, kan wet thickness itu nanti yang akan memberikan kita prediksi berapa dry yang akan kita peroleh berdasarkan berapa volume solid cat-nya. Contoh, kalau catmu itu solid volume-nya 50%, artinya alatmu ini, wetmu ini harus 100 mikron. Sebab nanti dia kering akan menyusut 50%, jadi tebalnya hanya 50 mikron. Gitu loh Pak, sederhananya ya. Jadi itu nanti pendidikan inspektor lah. Jadi jawabannya adalah tadi bagaimana kita menguji ketepatannya kalau cat baru di atas existing, ya uji cat yang tersisa itu berapa tebalnya, kemudian aplikasikan cat baru itu, ukur wet thickness-nya, setelah itu baru nanti uji DFT-nya, ya secara otomatis totalinya kan akan terlihat, akan terbaca nanti kan Pak, yang lama kan diuji dulu misalnya 200 mikron nih, ya catat dulu 200 mikron. Baru yang cat baru ini diaplikasikan, pengennya hanya 50 mikron. Artinya nanti setelah dry dia kan harus 250 mikron misalnya, toh. Nah kalau kurang dari 250 mikron berarti cat barumu ini yang kurang kan? Karena cat lama itu kan sudah stable, tidak ada lagi penyusutan, betul? Nah demikian saya kira jawabannya. Terima kasih kawanku. Monggo. Aku udah pengen rokok dari tadi di kamar saya ini hampir opek lagi. Ya, terus Ini ada pertanyaan lanjutannya. Monggo. Pertanyaan 2. Iya, silakan Pak. Bagaimana aplikasi coating
pada bagian non logam misalnya permukaan konkret, water treatment, dan bagaimana persiapan permukaannya dan cara aplikasi coating pada permukaan konkret tersebut, Pak. Oke, konkret ya. Halo, konkret. Oke, konkret. Ya, Pak. Cementitious. Nanti ada lagi kayu, ada lagi non ferrous, ada aluminium, ada copper, ada stainless steel, ada alloy ya. Ini konkret. Persiapan pertama yang Anda lakukan, you have to test the moisture content. Pastikan bahwa konkret itu sudah cured. Kalau Anda nggak tahu, cek di semen. Tipe apa yang dipakai. Normal Portland semen 28 calendar days. Baru dicek water content atau moisture content. Umumnya dia tidak boleh lebih dari 7 atau banyak standarnya itu ya. Jadi bisa dicek di ASTM, inisial C. ASTM, American Standard Testing Method, itu C, ya, designation C, 4158, 4263, seterusnya. Lebih banyak standar untuk konkret di bidang daripada steel untuk preparasinya. Nah, tergantung konkretmu itu apa. Kalau sudah di plaster sempat licin ya bisa juga di blasting, no problem. Blastingnya ya sesuka-suka lah di situ orang. Itu konkret itu terbuat berapa apa? Pasir, semen, agregat. Betul? And water. Cooling agentnya semen kan air. Proporsional pencampurannya kan. Oke, jadi setelah water atau moisture content diuji, lakukan patching. Itu yang penting sekali buat konkret. Konkret itu kemungkinan ada poros, kemudian konkret itu ada micro cracking. Nah, ini nggak boleh dibiarin. Jadi kalau ada retak rambut, cat setebal apapun nanti akan terlihat itu. Yang itu yang harus diperbaiki. Yang penting dilebarin, baru didempul, ya kan? Nah, kemudian yang irregular, umumnya konkret itu irregular surface. Dan pastikan tadi moisture-nya, karena water itu migrate di dalam konkret, berimigrasi, tergantung kondisi konkretmu. Misalnya di foundation dan floor, ya. Jadi misalnya di floor uji moisture-nya, pertama uji kekeringannya, ada metode-metode pengujiannya Pak, apakah dia kering atau tidak. Baru 1 feet mungkin dari vertical wall atau mungkin ceiling. Jadi kondisi lokasinya nanti akan berbeda-beda itu jumlah moisture-nya. Jadi moisture check, micro cracking check, do preparation, bisa hanya sekadar ada blasting, ada. Saya merekomendasikan blasting juga ada untuk konkret, atau bisa dengan digerinda atau pakai sikat kawat. Yang intinya kita menghilangkan banyak poros, jangan sampai ada. Kemudian lightance. Lightance itu adalah air semen. Biasanya kalau kita gini kayak daki itu ya. Oke, dan yang problem kalau ada kontaminasi minyak, kan dia bisa menyerap ke dalam konkret. Nah, itu yang harus dipastikan dibuang. Metode itu juga bisa menggunakan solvent. Saya punya pengalaman untuk pengecetan banyak lantai di komputer, elektronik, dan juga tekstil ya. Oke, jadi saya kira itu Pak jawabannya, preparasi untuk konkret. Selanjutnya pengecetannya bisa normal, pakai kuas, pakai roll, atau pakai self-leveling concrete coating itu ya. Bisa juga digunakan, ada yang mechanical impact-nya cukup tinggi, anti gores, anti statik, anti macam-macam ya. The electric strength supaya dia tidak teraliri listrik, macam-macam supaya easy to dibersihkan atau tidak slip. Nanti akan ditambahkan ada juga sejenis abrasif atau agregat untuk bikin anti slip, termasuk menambahkan reflecting, semisal warnanya bisa nongol seperti marking road. Kalau Bapak lihat di jalan raya, marking road itu ada pakai glass beads. Ya, kemudian nanti ada fluorescent, lampu kita tersorot, tempat parkir atau stop atau rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Atau kapal sekarang, ya di kapal itu di superstructures di depan itu biasanya juga dikasih seperti safety line yang kita biasa di rompi ya. Oke, jadi itu Pak. Habis ilmuku kalian ambil nanti.
Baik, Pak. Tidaklah. Oke, lanjut Pak. Mumpung ini bulan ibadah ini. Bulan ibadah selama corona. Saya banyak mengajar Zoom, Pak. Monggo, silakan. Woi, Lagi senang hati nih. Baik, terima Pak. kasih, Pak. Monggo. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Baik, Pak Yusuf. Ini dari Pak Amir Hamzah. Ya. Untuk kondisi tertentu, misal lokasi, risiko, atau aspek ekonomis, mana yang lebih baik untuk proteksi suatu logam? Apakah coating atau proteksi katodik? Atau menggunakan keduanya? Baik, terima kasih Bapak. Baik. Jadi perlu saya luruskan. Dan ini harus dicatat baik-baik sama Pak Amir. Tidak ada proteksi katodik yang bisa dilakukan kalau tidak ada coating. Jadi proteksi katodik itu adalah suplemen. Ya. Jadi fungsi atau maksud adanya proteksi katodik adalah menjaga jika terjadi ada cacat akibat coatingnya rusak. Ada holiday, ada pori-pori. Baru dipakailah ada dua konsep. Ya, pakai galvanik atau impress current. Yang sacrificial anode itu yang anoda tumbal yang kita tempel di lambung kapal yang di daerah terendam. Jadi bila mana ada cacat painting, korosi yang terjadi pada cacat itu tidak melebar karena sudah ditumbalkan di sini logam yang secara galvanik series mulai dari manganesem, zinc, aluminium, deret voltanya, jenis-jenis logamnya mana yang lemah, itu yang dikorbankan. Jadi ini nanti yang kemakan. Nah, jadi kalau impress current dengan menyetrumkan, membanjirinya dengan arus supaya voltasenya semua sama, diamperage-nya average. Jadi ratusan ribuan kilometer juga pipa itu jika diuji voltasenya memiliki amperage yang sama. Jadi kalau terjadi misalnya cacat, namanya pipa di bawah tanah, kita nggak tahu kan, misalnya kalau di road crossing, padahal makanya udah berulang-ulang dilakukan holiday test. Dijamperlah dari sini di termit well, keluarlah kabelnya, adalah test point-nya toh. Baru seberapa jauh jaraknya, apakah 5 km atau berapa, baru nanti nyambung semua di rectifier. Dari situlah dia ini, kemudian ada anode sampelnya kan gitu. Jadi kalau dikatakan kita mau pilih di mana, ya saya udah bilang proteksi katodik itu adalah suplemen. Tidak bisa kita hanya menggunakan proteksi katodik sendirian. Logam telanjang, terus kita pakai proteksi katodik, nggak ada itu ceritanya. Proteksi katodik suplemen pada permukaan yang sudah di coating. Dan persyaratannya coatingnya harus tahan alkali. Begitu ceritanya. Demikian, terima kasih. Oke, baiklah. Silakan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Pak. Lanjut aja terus dah. Sebentar lagi aku Ini udah dari Pak Alfi Hadrian, Pak. Ya, ada nggak yang kenal Seberapa besar efek yang terjadi apabila pengecatan dilakukan dengan kondisi lembab RH antara 85 sampai 90%? Oke, baik. Jadi saya catat angkamu, saya kan memorinya tinggi. Apa resikonya kalau pengecetan itu dilakukan 85 sama 90% ya? Iya, Pak. Oke. Untuk organic coating, organik, inorganik beda ya. Organik ini adalah coating sejenis epoksi, poliuretan. Kalau inorganik yang sejenis inorganik silicate, zinc silicate atau zinc rich. Untuk organik, ya, pada umumnya direkomendasikan maksimum 80%. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Apa itu relative humidity dan kenapa dicek? Kan gitu kan? Relative humidity adalah kandungan persentase uap air pada tekanan udara dan suhu tertentu dalam satu ruangan. Jadi kalau dibilang 80% saya di tempat saya ini, itu 80% moisture, 15% itu dry oxygen. Jadi kalau saya catkan cat saya di sini, dia susah menguap, solvennya jadi entrap, dan bisa saja cat ini nggak kering. Itu dampaknya. Jadi dampak relative humidity
adalah konsekuensinya dry, curing. Nah, kemudian kalau dibilang 80-90, inorganic zinc kalau dia nggak kering-kering kita siram air. Jadi inorganic zinc itu juga memerlukan moisture sebagai pengering. Jadi bisa saja dia diaplikasikan pada RH 90%. Tapi tidak semua jadi set gitu loh. Lalu apa dampaknya tadi kalau melewati? Itulah kan bahasanya kan? Ya kan? Khusus yang organic coating ini menjadi terganggu dryingnya. Kenapa? Ini berat. Ya. Ini nggak bisa menguap, oke? Tertahan. Ya. So, terjadilah software entrapment, terjadilah nanti mungkin coating itu tidak kering-kering. Jadi ini tidak hanya terjadi untuk cat 2 komponen, satu komponen pun jenis alkit, cat pagar sana. Kalau Bapak ngecat embun-embun, pada saat berawan, dingin cuacanya, cat Bapak itu bisa nggak kering-kering. Jadi bukan hanya cat 2 komponen nanti yang bermasalah, cat satu komponen pun bisa bermasalah kalau RH-nya itu terlalu tinggi. Jadi dampaknya adalah curing is not is not completely dry, ya. Coating itu tidak sepenuhnya kering secara sempurna, kemudian bahkan tidak bisa kering atau solvennya terperangkap. Parameternya ujinya kan gitu. Cek produk data. Berapa lama dia dry to touch, berapa lama dia dry to handle. Hitunglah timingnya, betul? Nah, itulah nanti Bapak bisa menjadi suatu bukti evidence bahwa cat itu bisa ngering dalam waktu tertentu atau apa dampaknya pada relative humidity yang tinggi. Begitu Bapak. Jadi dampaknya jika dia melebihi RH yang direkomendasi, maka konsekuensi atau efeknya adalah cat bisa tidak kering atau solvent entrapment. Dan kalau tidak ada kalau tidak bisa mengiring sesuai itu udah NCR toh. Ya apapun itu yang non conformance ya sudah NCR keluar itu. Ya kan saya Betul, Pak. kan saya itu kan PM Pak. Kan baca apa yang ditulis manufaktur. Kan bukan saya yang tulis. Nah, inspektur kan harusnya begitu kan? Benar nggak? Ya, Betul. kita berani mengeluarkan NCR, Pak. Karena ini kita ikut. Dibilang di sini keringnya 8 jam. Lalu setelah jam kita ukur, kita nggak kering-kering. Tunggu besoknya nggak kering-kering juga. Lusa dicek nggak kering-kering juga. Ya NCR lah. Benar nggak? Nggak ada lagi alasan bilangnya, ini Pak, hujan Pak, apalah, kayak kucing lah, ya kan? Dulu waktu saya kerja di pabrik cat, saya bela mati-matian. Sekarang saya nggak lah. Oke Pak, silakan pertanyaan yang lain Pak. Oke Pak. Ini udah lewat jam 10 Pak, nggak terasa. Iya makanya. Monggo Kita silakan. maksimalkan 2 pertanyaan lagi ya Pak. Boleh, silakan Pak. Ini dari Pak Widianto. Bagaimana perlakuan material yang sudah digalvanis lalu kita lakukan pengecetan? Baik, terima kasih. Jadi cara coating itu bagaimana berproteksi kan ada 3. Pertama, coating memproteksi dengan cara barrier, yang kedua dengan inhibisi, yang ketiga dengan galvanik. Untuk organik inorganik yang non logam, kita adhesinya bisa melalui proses physically, bisa merupakan chemically, bisa mix, ya, bisa komponen. Kalau untuk galvanis itu lebih cenderung ke metal bonding. Kita tahu kalau galvanis dicelup, ya, dicelup, kemudian kita desain seberapa mikron yang akan kita aplikasikan. Lalu seringkali galvanis ini juga di coating, kan begitu pertanyaannya. Galvanis di coating ini sudah memiliki sifat basah. Galvanis Bapak itu sifatnya basah. Ya, alkali. So you have to choose the alkali resistant paint. Nah, jadi preparasinya yaitu nanti rekomendasi pabrik. Saya melakukan pengerjaan yang sudah digalvanis, kita blasting.
Tapi bukan maksudnya blasting di sana membuang galvanisnya, tapi hanya semata-mata mempercepat proses pengkasaran. Jadi istilahnya itu kita sweep ya, dengan memilih mesh size abrasif yang kita gunakan untuk galvanis. Nah, abrasif ini pun harus kita pilih karena galvanis itu kan soft. Jangan sampai nanti terlalu tebal kita membuang galvanisnya. Paling minimalnya, katakanlah biasanya kita ada handrails macam-macamnya, kita amplas. Kemudian di sini ada dua pilihan. Kalau kita menggunakan cat yang konvensional, Bapak memerlukan etching primer. Etching primer itu adalah jembatan yang menjembatani sifat kimikal basa pada logam Bapak dengan cat alkit karena cat murah yang mau dipakai. Persyaratannya harus ada etching primer. Tapi jika Bapak memilih cat yang lebih advance, yang bisa langsung di atas aluminium itu, ya tidak masalah, atau di atas seng itu. Nah, jadi di sini ada dua pilihan, cat yang konvensional atau cat yang advance. If you want to use the conventional paint like an alkyd coating, you need etching primer. But if you want to apply them with epoxy polyurethane, go ahead, langsung. Yang penting Anda sudah membuat preparasi. Galvanis ini bisa sedikit agak berminyak, licin, maka di situ perlu dikasarkan. Dan rekomendasi saya bisa water jetting atau steam cleaning, ya, water and detergent washing, kemudian sandpapering, and do painting. Nah, kalau bisa dengan sweeping, gunakanlah garnet yang mesh kecil. Jangan pakai nanti steel grid. Terjadi nanti di situ apa namanya? Ya, terjadilah di situ korosi toh, ya kan? Galvanic corrosion kan, incompatibility kan. Kan sama seperti nanti korosi yang terjadi pada banyak incompatibility material, biasanya valve-valve, ada yang stainless steel, ada carbon steel, benar nggak? Jadi terjadi di situ nanti induced corrosion ya, bahasa yang paling tepatnya adalah induced corrosion, ada karbonnya. Oke, gitu Bapak. Jadi preparasi untuk galvanis juga tetap dilakukan untuk jika perlu di painting, nanti tergantung painting sistemnya. Jadi surface preparation-nya itu juga ada variatif. Nah, tergantung juga spesifikasi klien. Tapi yang in general, do washing and do roughening. Ya kan? Itu mandatory untuk preparasinya. Selanjutnya, select the coating. Kalau dia konvensional, you need etching primer. Kalau dia menggunakan yang advanced teknologi, no need. Misalnya hanya langsung epoxy, ya boleh. Jadi itu aja Pak parameternya. Dan coating di atas galvanis ini juga perlu kita tahu maksud-maksudnya, benar? Maksud-maksudnya adalah bisa sebagai estetika. Tapi jika galvanisnya cacat, nah ini penting. Galvanisnya cacat, maka coating bisa kita gunakan untuk touch-up repair. Yang memiliki zinc content minimally to 90-100 ya. Jadi ada satu komponen, ada dua komponen. Jadi cat kita juga namanya ada Gingrich ya. Halo, kita ada Gingrich namanya yang bisa mengaplikasikan cat ini di atas galvanis bila mana galvanisnya rusak. Ada namanya Gingrich. Gingrich ini ada dua tipe, ada organik, ada inorganik. Nah, preparasinya tentu bisa low dengan power tool cleaning. Tapi yang Bapak harus ingat adalah kalau di sini murni galvanik adalah hot dip, ada pengaruh panas, ada melting dulu. Kalau yang inorganik sama organik spray ini kan itu merupakan cat dari apply dalam kondisi normal. Jadi tentu aja kualitinya ada sedikit di bawah, tapi bukan berarti dia tidak baik. Sebab Gingrich atau zinc silicate etil yang kita gunakan biasa ada powder kita semprot, dia sama fungsi seperti kalau kita menggunakan hot dip galvanized. Dan itu semua ada diatur, sudah ada standar nasional kita juga, ISO 12944 dari kloser 1 sampai seterusnya, itu sudah diadopsi oleh SNI. Jadi karena saya banyak terlibat juga, karena kami di bawah BSN Pak. Kalau produknya ini SNI, nah produknya. Ya,
Kalau untuk jasa konsultansi itu produknya Kang. Jadi protective coating system termasuk penggunaan Gingrich untuk yang berdiri sendiri sebagai pengganti galvanis dan atau coating-coating sistem lain untuk permukaan apa saja itu sudah ada SNI-nya ya Pak. Karena BSNI itu sudah bekerja sama dengan ISO. Jadi ISO 12944 Bapak boleh catat itu juga standar Indonesia SNI. Sudah ada mutual recognition and multilateral arrangement recognition penandatanganan Pak. Jadi standar-standar ISO ada sebagian besarnya sudah kita SNI-kan. Oke Bapak? So that's it my answer. Saya harap puas sudah. Masih apa terus? Gimana Pak? Ini ada 2 pertanyaan sih Pak. Ya tutup lah. Tadi bilang 2, sekarang tambah 2. Ya udah 2 lagi aja ya. Kita cukupkan atau gimana Pak? Baik. Bolehlah, kasihan itu yang 2 orang. Nanti dia nggak bisa tidur lagi. Iya Pak. Halo, silakan Pak. Oke Pak. Ini dari Pak Hendri Ramadhani Pak. Yang tadi Nanti nggak bisa tidur nanti yang 2 itu. Baik. Baik. Silakan. Maaf Pak Lindung, monggo. tanpa mengurangi rasa hormat, setahu saya dilakukan untuk melihat resistensi inorganic zinc saja Pak. Reverse ke ASTM D4752. Andai generic tipenya selain inorganic zinc, apakah masih bisa digunakan make test Pak? Oke, jawabannya singkat. Saya barusan mengajari itu kebetulan. Bisa. Jadi bisa dilakukan, itu sudah ada revisi di standarnya. Tapi jika Anda tidak mau melakukan itu ASTM D4752 itu sebagai MAC. MAC itu pada mulanya sebenarnya adalah pengujian yang dilakukan apa tidak. Ya. Lalu di dalam pengalaman di lapangan ternyata ini juga bisa digunakan untuk organik. Boleh nanti dibaca lagi. Nah, selanjutnya boleh dengan menggunakan sandpaper. Ya. Jadi sandpaper bisa saja kita gunakan sebagai wadah untuk mengetahui curing apa tidak. Ya, jadi silakan, no problem. Tapi setahu saya 4752 juga kita gunakan untuk organic coating dan dominan paintmaker juga melakukan demikian. Jadi tidak lagi hanya berlaku untuk inorganic zinc karena memang pada mulanya standar itu dilakukan untuk menguji inorganic zinc. Tapi dalam praktek aktual lapangannya itu berlaku juga untuk organik. Itu Bapak jawaban saya. Terima kasih. Baik Pak. Ini lagi, pertanyaan terakhir tadi Pak. Ya, terakhir. Biar berdoa kita. Mengenai proteksi katodik yang sempat disinggung tadi, jika harus proteksi berlebih, apa yang dampaknya terhadap coating, Pak? Oke, baik. Jadi eksesif ya. Eksesif ini pastinya dari supply. Maka akan terjadi di situ yang namanya osmotic blistering karena berlebihan itu akan create nanti H2 gas. Ya. Pertama dia akan membuat hidrolisis kemudian H2S. Nah, secara otomatis nanti akan terkelupas. Nah, ini biasanya jika overproteksi. Pada umumnya akibat supply arus. Kalau coatingnya sendiri tidak ada yang overproteksi, Pak. Kenapa disebut overproteksi? Karena ada supply arus yang berlebih sehingga secara otomatis akan merusakkan coating itu sendiri. Kemungkinan bisa juga pemilihan dari coating materialnya. Makanya pemilihan coating ini banyak kan, khususnya kalau untuk proteksi katodik. Ada pengujian cathodic responding test, ada di electric strength, ada macam-macam. Ya, too many of laboratorium test to do that. Jadi untuk memastikan tadi seakurasi mungkin seberapa banyak sumber arus yang harus kita attachkan, demikian supaya tidak terjadi arus berlebih tadi. Makanya kalau seperti PGN mereka intens Pak untuk mengecek ke test point-nya, ke rectifiernya,
Yang mereka cek itu adalah seberapa besar suplai arus yang masuk. Nah, takutnya kalau disebut suplai arusnya berlebihan, dia belum tentu juga menginspeksi karena di bawah tanah, ya kan? Bagaimana dia mengetahui itu? Makanya ya ada juga alat-alat tertentu yang ya ada metodenya. Maka yang harus dicek benar-benar adalah suplai arusnya dan melihat, mengamati, mengobservasi apakah memang sudah terjadi kerusakan coatingnya. Artinya kalau di bawah tanah itu kerusakan coatingnya udah eksesif, suplai arusnya kita baca kan menjadi tinggi, benar? Nah, jadi kalau terlalu tinggi memang dan ini nggak rusak, ya ini menjadi terlalu. Ini ada dua konsep nih Pak. Tolong hati-hati ya sebentar. Ini coatingnya bagus, lalu suplai arusnya kebanyakan, betul? Overproteksi. Overproteksi di sini bukan karena dia udah dicat, balut sudah di polietilin atau polipropilen, sudah di wrapping, bukan itu maksudnya. Saya mengerti dari banyak kasus yang saya lakukan, survei, jika dia berhubungan impress current. Jadi kalau suplai arusnya berlebih, coating ini sendiri akan rusak. Nah, itulah dampaknya kalau suplai arusnya berlebihan. Udah Pak? Jadi secara otomatis dia bisa terkelupas karena bisa akan meng-create di sini banyak H2S hidrogen gas, Pak. Lalu blistering lah. Terjadilah itu nanti yang namanya osmotic blistering. Nah, yang kedua kemungkinannya ini catnya sudah rusak karena mungkin karena vibration atau impact dari atas. Benar? Rusaklah coatingnya. Lalu kita cek di test point data rectifier. Supply-nya gede, kan gitu Pak. Nah, supply-nya bertambah besar kalau kerusakan di sini semakin besar gitu loh Pak. Iya. Jadi bukan overproteksi namanya, tapi karena suplai arusnya dilihat terlalu tinggi, maka mereka berasumsi bahwa overlah itu proteksi. Jadi bisa kemungkinan terjadi begitu. Nah, jadi konklusinya jika overproteksi, maka pada umumnya coating sendiri itu akan menjadi rusak dan proteksinya sama sekali menjadi hilang. Oke Bapak? Itu makanya desain pun selalu diperhitungkan jangan sampai overproteksi. Baik painting, makanya ada spek, primernya sekian mikron, termnya sekian mikron, top coat sekian mikron. Benar nggak Pak? Demikian jawaban saya. Terima kasih. Sudah ya? Sudah Pak Emil? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah 3 jam saya nggak terlalu ini. Oke, baik, Pak. Baik. Jadi saya tutup dulu dari saya ya Pak. Nanti Oke, baik, Pak yang ini saya terima kasih banyak atas undangan Pak Emil dan adik saya Rozi. Saya mohon maaf, nggak kenal nggak tak sayang. Cara saya mengajar seperti itu. Kalau nggak percaya nanti akan saya share video saya kalau saya mengajar di Alutsista, murid saya kolonel semua Bapak. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Ya mudah-mudahan malam ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rozik dan Pak Lindung atas sharing yang luar biasanya. Dan saya yakin hari ini kita nggak cukup waktu untuk mengambil semua ilmu dari Pak Rozik ataupun Pak Lindung. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa mendengar sharing dari Bapak Lindung dan Bapak Rozik lagi di lain waktu. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta adik-adik mahasiswa yang telah bergabung dan istiqomah untuk ikut belajar. Juga kepada seluruh pihak yang telah mensupport wadah Ethos Energi ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini berkah dan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tunggu sharing session Ethos Energy Continuous Learning berikutnya. Dan agar dibantu untuk di-share ke teman-teman atau para calon insinyur dan di cycle Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Jika ada Bapak
ilmu mungkin juga bisa menghubungi Ethos Energy Team untuk di set waktunya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan kurangnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lindung, Pak Rozi.